di dalam diri kita bahwa yang namanya surga itu adalah suatu tempat yang ada di atas sana. Kalau dunia tempat kita hidup ini adalah lantai 1, maka surga itu ada di lantai atas sana. Bukan pemahaman yang terlalu salah, karena memang mungkin hal itu mengacu pada apa yang kita rayakan hari ini. Tuhan naik ke surga. Tetapi Paus Yohanes Paulus yang kedua pernah menyampaikan bahwa surga itu bukan pertama-tama soal tempat. Surga itu adalah kondisi di mana kita hidup sepenuhnya bersama dengan Allah. Tidak tergantung lagi pada ruang dan waktu. Dan itu ditunjukkan melalui apa yang kita dengarkan di dalam kisah-kisah tentang penampakan Yesus sesudah kebangkitan. Yang membutuhkan ruang itu adalah sesuatu yang masih bersifat material. Kita datang ke sini butuh tempat untuk berdoa, maka ada gedung gereja ini. Kita mau minum butuh gelas untuk memasukkan air. Di dalam gelas itu baru bisa kita minum. Tetapi sesuatu yang sudah bukan material lagi, itu tidak membutuhkan tempat. Maka kita mendengarkan bagaimana Yesus hadir di tengah-tengah para murid begitu saja tanpa harus mengetuk pintu. Tidak perlu ketok-ketok pintu, tiba-tiba sudah ada di tengah para murid. Karena apa? Karena Yesus yang bangkit beserta badannya, tetapi badannya itu sudah bukan badan materi lagi, sudah bukan badan yang terpenjara oleh hal-hal yang bersifat material. Maka kita mendengar juga bagaimana Yesus pernah berpesan kepada Maria Magdalena, jangan menyentuh aku. Karena memang tubuh Yesus yang telah bangkit itu berbeda dari tubuh Yesus sebelum kebangkitannya. Kalau surga itu bukan tempat di atas sana, lalu kita mesti memaknai seperti apa? Melepaskannya dari konsep atau pemahaman tentang ruang dan waktu. Mungkin kita bisa memahami secara sederhana dengan mengatakan saat Yesus naik ke surga itu adalah saat di mana Yesus kembali kepada Bapanya. Ia datang di tengah-tengah manusia dari Bapa, dan sekarang dia kembali lagi kepada Bapanya, ada di dalam kesatuan yang penuh dengan Bapa. Maka apa yang dijanjikan oleh Yesus bagi para murid itu bukan sesuatu juga yang bersifat ruang atau spasial. Bukan juga sesuatu yang dibatasi oleh waktu. Tetapi itu adalah hal-hal yang bisa kita alami saat ini di dalam kehidupan kita di dunia ini. Kenaikan Tuhan menjadi undangan bagi kita untuk semakin menyadari betapa martabat hidup kita manusia itu begitu berharga. Manusia hidup bukan hanya sekedar menjalani kehidupan dengan dibimbing oleh yang namanya insting atau naluri. Tidak. Kita hidup berdasarkan keputusan kita sebagai pribadi. Dan keputusan kita sebagai pribadi yang beriman kepada Allah berarti mesti terus-menerus diuji. Apakah keputusan kita itu seturut dengan kehendak Tuhan atau tidak?
ada orang yang bisa sampai edik itu apa ya, kecanduan dengan yang namanya games. Ada yang kecanduan games, suka main games? Siapa yang belum pernah main games? Berarti semua pernah ya. Yang tua juga kadang-kadang main games juga. Kenapa games, ketika kita main games di HP itu bisa sampai menjadi edik? Karena games itu ada levelnya. Coba bayangkan kalau tidak ada levelnya. Games itu ya begitu saja, kita main orang nggak akan merasa tertantang. Tetapi karena ada levelnya, lalu mengejar supaya bisa naik level. Kenapa? Karena begitu naik level, lalu ada reward yang diterima. Dan ketika mendapat reward itu lalu secara di dalam diri, mungkin bukan untuk pamer ke orang lain, tetapi merasa bangga. Oh, saya bisa melewati itu. Naik level berarti bukan hanya soal pindah tempat, tetapi itu adalah meningkat kualitasnya, permainannya. Tantangannya meningkat, kesulitannya meningkat. Maka ketika orang naik level, ketika main game itu bukan hanya soal pindah tempat, tetapi itu adalah menunjukkan bahwa dia naik kualitasnya. Maka kadang-kadang penasaran, sudah orang tuanya sudah makan, sudah siang, masih tetap saja ya. Karena apa? Pengen segera naik level. Pertanyaannya, kenapa kita seringkali tidak menerapkan apa yang kadang-kadang kita alami dengan begitu asik ketika main games itu di dalam kehidupan sehari-hari? Kenaikan Tuhan yang kita rayakan hari ini adalah undangan bagi kita untuk naik level setiap hari. Naik level dalam hal apa? Dalam hal memaknai hidup kita sebagai manusia. Supaya tidak hanya begitu-begitu saja. Tandanya apa kalau kita naik level? Ditunjukkan oleh Yesus sendiri tadi. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan dalam namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru. Mereka memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita setiap saat diundang untuk meningkatkan kualitas hidup kita dengan semakin masuk di dalam keilahian. Ketika tingkat keilahian di dalam hidup kita itu meningkat, maka hal-hal yang tadi dikatakan oleh Yesus itu menjadi mungkin. Saat minum racun tidak akan mendapat celaka. Racun itu sesuatu yang mematikan. Saat kita berhadapan dengan pengalaman yang mematikan, pengalaman pahit, itu tidak akan menggerus hidup kita. Karena apa? Kita hidup dalam kesatuan dengan Tuhan. Bahkan mungkin kita juga diberi rahmat untuk bisa mendoakan orang dan sembuh karena kesatuan kita dengan Tuhan. Untuk mengusir roh-roh jahat di dalam hidup kita, terutama roh jahat yang mempengaruhi diri kita sendiri. Dan untuk berbicara dalam bahasa-bahasa baru, dalam bahasa cinta. Semakin kita naik level, maka hal-hal ini semakin bisa kita hayati di dalam hidup kita. Sehingga hidup kita itu mengalami hal yang sama. Sama ketika Tuhan ditinggikan pada saat kenaikannya ke surga,
kita pun mengalami peninggian hidup kita. Tetapi perlu ada usaha dari kita untuk naik level. Saudara-saudari yang terkasih, pemahaman tentang surga yang bukan sekedar tempat atau itu tidak terbatas oleh waktu. Jadi dengan kata lain secara sederhana mau dikatakan surga itu bukan nanti setelah kita meninggal. Dan surga itu bukan di sana, di atas sana. Sebetulnya sudah diperkenalkan kepada kita terutama dengan kemajuan teknologi. Di mana kita masuk di dalam dunia yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu. Media sosial, dunia internet, itu dikatakan sebagai dunia maya karena apa? Melampaui ruang dan waktu. Tetapi menurut saya itu belum betul-betul terbebas dari yang namanya ruang dan waktu. Karena semuanya itu terjadi dan hanya mungkin kalau ada yang namanya HP. Artinya masih terbatas oleh satu ruang kecil itu. Alat atau perangkat atau HP atau apapun, sehingga baru kita bisa masuk ke dalam dunia yang tak terbatasi oleh ruang dan waktu itu. Maka kalau surga itu bukan persoalan tempat, ketika kita berharap untuk bisa mengalami itu, maka mesti dicicil dari hari ke hari, dari saat kita hidup di dunia ini. Sehingga keadaan surga sebetulnya adalah ketika kita masuk di dalam level yang tertinggi dalam kesatuan kita dengan Tuhan. Itu bukan soal nanti, itu bukan soal di atas sana. Tetapi itu adalah soal apa yang kita lakukan hari ini dari hari ke hari. Ketika kita setiap hari mengupayakan supaya hidup kita itu naik level, maka itu adalah perjalanan kita menuju dalam kesatuan penuh dengan Tuhan. Dan undangan yang disampaikan oleh Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itu menjadi tuntunan bagi kita bagaimana kita bisa naik level. Artinya apa? Mewartakan kabar gembira setiap saat di dalam kehidupan kita sehari-hari, tak terbatasi lagi oleh ruang dan waktu. Tak terbatasi oleh ruang dan waktu itu artinya apa? Ya kita itu tidak hanya menyadari Tuhan ketika kita sedang berdoa, ketika dalam waktu khusus kita berdoa, atau ketika kita sedang ada di dalam gereja. Sekat ruang dan waktu itu dilampaui oleh peristiwa kenaikan Tuhan, sehingga mengundang kita juga untuk melaksanakan tugas perutusan itu tanpa terbatasi oleh ruang dan waktu, kapanpun. Di saat kita melakukan pekerjaan kita sehari-hari, di saat kita berdoa, di saat kita melakukan aktivitas apapun. Semuanya itu menjadi sarana bagi kita untuk menaikkan level kehidupan kita. Maka di dalam doa pembuka tadi, kita mohonkan rahmat kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah meninggikan martabat kami. Martabat kita sebagai manusia itu akan semakin meningkat ketika kita semakin memasukkan hidup kita ke dalam kehidupan ilahi. Mungkin tidak bisa sepenuhnya, tetapi itu adalah upaya terus-menerus dari dalam diri kita untuk mendekati yang ilahi melalui kehidupan kita sehari-hari. Kita mohon rahmat itu supaya itu bisa menjadi tugas perutusan bagi kita setiap saat, tak terbatas oleh ruang maupun waktu. Kita hening sejenak.